given to our group. Before that, let me introduce our group. We are from group 6. Okay, before to start our group to simulation lesson plan, I'm sorry if our group to suppose you as my students SMP Negeri 1 Gida grade. Afternoon, my students. Good afternoon, Miss. How are you today? Fine, Miss. Okay, before we are to learn, anyone wants to pray, please? I Miss. Okay, please. Thank you. Baik anak-anak, sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu mau menanyakan materi kita minggu lalu. Siapa yang tahu? Saya Miss. Oke, silahkan. Mengenai invitation. Oke, apa itu invitation? Invitation adalah kalimat dalam mengundang teman ataupun seseorang. Di dalam invitation ada itu formal dan ada itu informal. Oke, thank you. Baik anak-anak kami semua, now we learn about time atau dalam bahasa Indonesianya yaitu waktu. Oke, sebelum Miss menjelaskan lebih dalam mengenai materi kita pada hari ini, Miss mau bertanya siapa yang tahu ataupun apa yang terpikir dalam benak kalian jika kita membahas yang namanya waktu. Buat anak-anak kami yang bisa memberikan tanggapan, hands up, hand please. Saya Miss. Oke. Dalam mengetahui waktu terdapat angka, Lalu, terdapat jarum pendek dan jarum panjang. oh baik, terima kasih banyak. Oke, dalam mengetahui waktu, benar yang dikatakan ataupun yang disampaikan oleh siswa kami, untuk mengetahui waktu kita menggunakan yang namanya jam. Jam bahasa Inggrisnya apa anak-anak? Clock. Oh, ternyata pintar. Give a applause. Oke, sekarang Miss sudah membawa ataupun kita akan melihat sampel jam di depan ini. Ini ada jarum pendek, ada jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan menit atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu minutes. Please repeat after me. Minutes. Units. Oke. Sedangkan jarum panjang itu berfungsi untuk menentukan atau mengatakan jam. Oke. Jarum pendek bahasa Inggrisnya yaitu long hand. Please repeat after me. Long hand. Long hand. Short hand. Short hand. Oke, thank you. Give applause. Anak-anak kami semua, ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam membahas mengenai jam ataupun time ataupun waktu. Yang pertama dulu yaitu AM. Dalam bahasa Inggrisnya adalah anti-meridium. Itu berlaku pada jam 12 malam sampai jam 12 siang. Sedangkan PM atau post meridium itu berlaku pada jam 12 siang sampai jam 12 malam. Dan ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam membaca waktu. Yang pertama dulu menggunakan o'clock. O'clock ini hanya untuk pukul yang tepat. Contoh, Miss akan memberikan contoh. Sekarang Miss mau bertanya bagaimana cara membaca jam yang ada di depan dengan menggunakan o'clock. Jam 7.00. Bahasa Inggrisnya bagaimana? It is 7 o'clock. Wow, ternyata anak kami pintar. Give applause. Oke, yang kedua, kita menggunakan yang namanya to. To ini berfungsi yaitu cara membacanya kurang atau menuju untuk 31 sampai dengan 59 menit. Miss akan memberikan contoh. Anak kami, bagaimana cara membaca waktu di depan ini dalam menggunakan bahasa Inggris dengan menggunakan to? It is 10 to 9. Oh, give applause. Ternyata anak-anak kami pintar-pintar semua. Sekarang menggunakan pas. Pas ini menceritakan menitnya terlebih dahulu, kemudian baru mengucapkan jamnya. Miss akan memberikan contoh. Oke, untuk anak-anak kami, bagaimana cara membaca bahasa Inggris waktu yang ada di depan? It is 10 past 5. Oh, ternyata benar. Tepuk tangan. Bagaimana cara membaca bahasa Inggris mengenai waktu yang ada di depan anak-anak kami? It is 5:30. Oh, oke. Dan yang terakhir itu menggunakan a quarter. Miss akan memberikan contohnya.
Oke. Cara membaca di depan, apakah anak-anak kami tahu bahasa Inggrisnya? Tahu Miss? Apa itu? A quarter past 2. A quarter past 2. Oke, alright. Sekarang kita sudah belajar mengenai waktu dan bagaimana cara membaca waktu tersebut dengan menggunakan beberapa bentuk tadi. Ada menggunakan to, ada menggunakan past, ada menggunakan half, a quarter, dan o'clock. Oke. Sekarang Miss akan untuk materi yang di atas, apakah ada pertanyaan dari anak-anak kami semua? Tidak ada Miss. Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada, Miss akan memberikan tugas kepada anak-anak kami dan tolong untuk dikerjakan. Ya Miss. Miss akan memberikan waktu 10 menit. Oke, sekarang waktunya telah habis. Miss akan memeriksa tugas kalian. Apa sudah siap? Sudah Miss. Sudah. Oh, ini benar. Cara mengerjakannya benar, tapi ada kesalahan di bagian ini. Seharusnya di sini kamu menuliskan it is 2 o'clock. Ya, kamu perbaiki ya. Ya Miss. Alright student, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Miss akan mengulas kembali materi kita pada hari ini. Sebelum Miss menyimpulkan materi kita pada hari ini, masih adakah yang ingat bagaimana cara membaca waktu ke dalam bahasa Inggris? Ada Miss. Okay, please. Menggunakan o'clock, menggunakan to dan half. Okay, bagus sekali. Give applause. Terima kasih Miss. Oke student, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Miss mengulas kembali, Miss akan menyimpulkan. Untuk mengetahui waktu kita menggunakan jam. Di dalam jam ada 2 jarum, jarum panjang dan jarum pendek. Selain itu juga ada beberapa angka 1 sampai angka 12. Jadi jarum pendek ini menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Baik, cara membaca jam ada 5, yaitu yang pertama yaitu cara membaca o'clock, yang kedua yaitu to, yang ketiga past, yang keempat half, dan yang kelima quarter. Bagaimana anak-anak paham? Paham Miss. Alright students, Miss akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan membuat contoh cara menggunakan o'clock, cara menggunakan to, past, half, dan quarter. Kalian buat di luar selain daripada yang telah Miss berikan kepada kalian. Jadi kalian buat masing-masing contohnya. Miss. Alright students, that's all about material today. Thank you for attention. Baik, sebelum kita berpisah-pisah, sebelum kita pulang, siapa yang berdoa? Saya Miss. Silakan. Okay students, good afternoon. See you. See you Miss.